Saya akan bacakan ayat-ayat dengan sangat cepat untuk memberikan gambaran bahwa apa yang saya katakan tentang kata kunci bahagia adalah saling. Sebenarnya secara firman Tuhan itu sudah ada. Bahwa ketika ini dituliskan dalam banyak ayat tentang kehidupan suami istri, itu bukan dituntut dari salah satu aja, tapi selalu keduanya. Ketika firman itu ditujukan kepada istri, kemudian akan ditujukan kepada suami juga. Ketika ditujukan kepada sang suami, kemudian ada juga untuk istrinya. Saya akan bacakan secara cepat. 1 Petrus 3. Hidup bersama suami istri. Ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Mari lihat di ayat ke-7, dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Biasanya kita dengarnya selalu istri hormat sama suami. Ada di ayat lain yang ngomong gitu. Tapi lihat di sini bahwa 1 Petrus 3 ayat 7, suami-suami juga harus menghormati istri mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi saling menghargai, ini penting. Kemudian 1 Korintus 7 ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi sekali lagi, saling menjadi penting. 1 Korintus 7 ayat 33. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Jadi penting nih buat pria-pria untuk ngerti bahwa ibadah mereka dalam pernikahan adalah bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Nyenengin istri penting, karena happy wife, happy life. Ayat 34. Saya baca di bagian B. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Menjadi penting buat istri-istri juga mengerti bagaimana menyenangkan suami mereka. Termasuk tentang bagaimana hubungan seksual, bagaimana menjaga penampilan, bagaimana bersikap terhadap suami. Saya sudah pernah khotbahkan. Kemudian Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Lihat, keduanya. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sekali lagi ayat ini menegaskan tugas bagian dari keduanya. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya akan baca ayat yang sangat banyak kalau ini diteruskan, tapi ini sudah bisa cukup menunjukkan bahwa kata kunci dalam rumah tangga adalah saling menghargai, saling menolong, saling membahagiakan, saling melayani, saling melengkapi, saling mengampuni. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.